Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dalam program Suara Sriwijaya. Bersama saya Rizky Amrina, hari ini kita akan membahas mengenai menanam dan panen udara bersih. Dan sudah kita hadirkan kedua narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Profesor Dr. Supli Effendi Rahim, MSc, pakar lingkungan. Apa kabarnya Bapak? Selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum, sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sehat selalu tentunya. Dan juga narasumber kita yang kedua, ini Ibu Ivoni Setiawati, SIKOM MM, produsen dari pupuk organik. Selamat siang, apa kabarnya? Selamat siang, baik kabarnya. Baik, tentunya kita akan membahas mengenai menanam dan panen udara bersih karena kita tahu bahwa akhir-akhir ini di Indonesia juga khususnya cuaca yang ada, apalagi di Kota Palembang ya, luar biasa sekali panasnya. Tapi berbicara mengenai menanam dan juga panen udara bersih, untuk sekarang ini Pak sebagai pakar lingkungan, bagaimana penglihatan Bapak sebagai pakar lingkungan melihat udara yang ada saat ini? Ya, terima kasih Mbak Rizky. Kita berada di akhir musim penghujan dan masuki musim kemarau. Betul sekali. Jadi karena itu ada musim pancaroba di mana udara sangat panas dan angin sangat sedikit. Jadi di kondisi seperti inilah maka udara nyaris tidak bergerak, panas. Kemudian kita tahu bahwa apabila cuaca panas akan terjadi oksidasi ya, dari kemudian debu-debu berterbangan, kemudian udara itu ya kotor, Betul sekali. gerah, kotor. Jadi biasanya akan batuk-batuk ke orang, agak sakit-sakit ya. Nah itu kondisi yang sekarang. Nah, kemudian apabila musim panas datang biasanya kita diramaikan dengan bakar-bakar. Bukan bakar makanan Pak ya? Jadi bakar sampah sembarangan, bakar hutan sembarangan, dan kita enak saja melempar anak puntung rokok di pinggir jalan atau segala macam. Dan juga mulai juga pembakaran untuk persiapan lahan biasanya begitu. Jadi cukuplah udaranya panas, bakar-bakar di sana sini, bahkan bakar sampah ya. Di mana-mana sudah ini kalau ada tumpukan sampah mereka bakar. Nah itu kondisi real yang terjadi Mbak Rizky. Paket komplit ya Pak Ya, ya? paket komplit ya. Karena memang apalagi di cuaca panas seperti ini, kebakaran hutan dan lahan itu agak susah kita hindari. Betul, Ya. Apalagi betul. banyak masyarakat yang sengaja membakar sampah sembarangan dan juga sengaja membakar lahan. Ya. Tapi ini berbicara dengan Ibu Ivon ini sebagai produsen pupuk organik tentunya memiliki inovasi nih. Bagaimana tentunya menanam dan juga panen udara bersih. Ini inovasi apa sih yang dilakukan? Ya, mengingat tadi seperti yang Bapak sampaikan ya, udah musim bakar-bakar juga. Nah, jadi inovasi kami ini lebih mencermati bagaimana sampah itu nggak dibakar, tapi gimana kita pilah, lalu kita olah. Nah, kalau pemilahan sampah anorganik sendiri seperti plastik dan lain-lain ini kita sudah ada bank sampah dan bisa kita daur ulang lah istilahnya. Tapi bagaimana dengan sampah organik kita? Nah ini banyak orang yang males nih karena dia bau, kalau kita bikin kompos lama, mesti dicacah. Nah inovasi kita ini bikinnya nggak ribet gitu, sangat simple. Jadi orang-orang di rumah itu kita ajak, yuk olah sampah organik kamu jadi media tanam, malah kita nanam tanaman yang menghasilkan udara bersih tadi gitu. Jadi sampahnya bukan menghasilkan udara kotor yang dibakar-bakar tadi, malah sampah itu menjadi media tanam untuk penghasil udara bersih di rumah dan lingkungan kita. Wow, berarti sampah juga bisa menghasilkan udara bersih dan juga selain menghasilkan pundi-pundi juga ya? Ya benar. Baik, tapi berbicara mengenai menanam nih Pak, tentunya kita sebagai masyarakat juga harus menanam. Tapi untuk dampak negatifnya sendiri nih, dari udara yang sudah bisa dibilang apalagi cuaca yang ekstrim ini, bagaimana jika penanaman juga banyak pohon yang ditebang, itu apa yang akan terjadi sebenarnya? Ya dampaknya meluas ke fisik kimia namanya itu, artinya udara jadi kotor, kemudian kita ada namanya biotis ya, kehilangan flora, kekurangan habitat fauna dan segala macam. Tapi ujung-ujungnya adalah kesehatan masyarakat. Ya masyarakat juga akan sakit ya dengan kondisi udara kotor, gerah, banyak debu dan segala macam ini. Nah, jadi itu edukasi yang harus dilakukan kepada semua pihak, harus sadarlah bahwa semua pihak
mesti di pemerintahnya kebijakannya harus tepat, kemudian edukasi kepada masyarakat jangan membuang sampah, membakar sampah sembarangan. Ada tempatnya lah untuk membakar, misalnya kita tidak boleh membakar sembarangan karena dampak negatifnya itu ya itu tadi semua akan kena. Bahkan yang paling memilukan itu adalah kita membakar sampah di halaman kita, tetangga yang terbakar misalnya, atau konslet listrik karena kita membakar sembarangan tadi. Jadi banyak sekali yang biasanya kalau musim kemarau itu memilukan dan memalukan. Baik, tapi berbicara mengenai bakar sampah nih Pak, mungkin masih banyak sekali masyarakat yang melakukan bakar sampah sembarangan. Ya. Ini agar lebih mengingatkan lagi nih untuk masyarakat dan juga memberitahu ini dampaknya nggak main-main loh, bukan Nggak karena main-main. sampahnya aja hilang gitu, Ya. tapi ternyata dampaknya memang bahaya. Betul, bahaya sekali. Jadi lagi-lagi saya katakan bahwa dampak dari bakaran sampah itu kita dapat menghirup udara yang kotor dan itu racun. Baik. Ya, CO2 segala macam itu, ada gas rumah kaca itu juga menyebabkan nanti ozon kita berlubang segala macam, itu makin buruk kepada kita semua. Juga ada efek puluh panas namanya di kota-kota itu karena terjadi kerusakan alam. Gitu. Baik, tentunya juga sebagai masyarakat harus sadar ya, Iya, sadar mestinya, jangan ya, sampai mestinya. diulangi lagi kalau Iya, udah tahu mestinya. jangan sampai dilakukan lagi ya. Iya. Tapi berbicara masalah kesadaran nih, tentunya Ibu Ivon ini pastinya kenapa sih selain melakukan inovasi itu kenapa ada tergerak di dalam hati yang paling dalam ini ya, misalnya kenapa mau berkecimpungan dan melakukan inovasi itu? Awalnya itu keresahannya ya pasti dari lingkungan kita ya, yang semakin hari kita terasa sendirilah semakin panas. Lalu musim yang semakin nggak menentu. Kalau dulu mungkin zaman saya SD kita ada namanya musim hujan, musim kemarau itu tepat ya. Katanya yang ber terakhirnya Ya. itu musim hujan. Ya. Sekarang udah nggak ada lagi. Nggak ada Anak lagi. zaman sekarang musim kemarau, musim hujan itu udah bercampur aduk. Itu diakibatkan oleh apa? Yang seperti tadi, ozon kita berlubang, terlalu banyaknya CO dan CO2 di udara. Jadi karena saya juga punya anak, apa sih yang bisa saya wariskan untuk anak saya? Tentu bumi yang lebih sehat. Dan saya yakin bukan hanya saya yang punya anak, kita tuh rata-rata juga punya anak, punya generasi penerus. Dengan kesadaran bahwa bumi ini kita pinjam loh dari anak cucu kita, maka kita kalau minjem barang, sejoknya ya kita Dijaga. balikinnya lebih bagus, dijaga gitu. Jangan kita pinjem barang orang terus kita rusak. Nah mungkin panggilan itulah bagaimana cara mengembalikan apa yang kita pinjam dari anak cucu kita ini baik gitu. Jangan sampai pantai Bali yang dulu kita lihat bersih, tapi saat kita kembalikan ke anak cucu kita, pantai Bali itu udah jadi TPA gitu, sampahnya di pesisir begitu. Udah di mana-mana ya. Iya. Berarti memang dari keresahan diri sendiri ya, tapi mungkin bisa dibilang nggak semua orang sadar nih akan keresahan ini. Hanya meresahkan saja tapi tidak ingin mencari solusinya. Kembali ke Pak Supli nih Pak, untuk menyadarkan dan juga untuk dilakukan sebagai masyarakat yang awam yang bisa ikut berkontribusi nih melawan dari udara yang sudah tidak bersih saat ini. Apa saja Pak yang bisa dilakukan untuk masyarakat? Iya, saya pikir semua tidak usah saling menyalahkan, tetapi harus sadar bersama. Betul. Pemerintah menyadarkan dari atas sampai ke bawah, sampai level RT, RW, kemudian lurah, camat, turunlah ke bawah. Bagaimana? Lihatlah masyarakat, harus mereka disadarkan, jangan bakar sembarangan. Nah, kemudian kalau ada yang terbakar ya kita siram, kemudian harus menyiapkan tangki air, harus membuat embung-embung, semua itu juga menjadi kesadaran bersama. Karena kalau sekarang ini saya lihat mana air tidak ada, semua rentan untuk terbakar. Betul. Jadi memang itu. Jadi tolonglah bapak-bapak, ketua RT, lurah, camat, RW, turun ke bawah lah. Kemudian guru-guru, para ulama menasihati semua. Nah kemudian di desa, kepala desa, camat, lihatlah. Tapi apabila sudah sampai besar, itu momok bersama. Betul. Hutan terbakar, terbakar. Jadi kadang-kadang secara alami memang tidak terbakar, karena konsentrasi daripada sinar matahari itu
menuju ke suatu titik juga bisa terbakar. Nah, jadi itu banyak sekalian rentetan yang harus disiasati bersama. Baik, tentunya sebagai masyarakat untuk Ibu Ivon ini sendiri adakah komunitas atau kelompok yang juga memang sama-sama nih mengajak masyarakat, karena selain mulai dari lingkungan ya Pak ya, harus mulai dari diri sendiri dulu. Ini untuk dari produsen pupuk sendiri bagaimana, ada komunitasnya? Ya, kita ada komunitasnya, bahkan kita ada komunitas nasionalnya. Jadi inti dari kegiatan komunitas ini yang seperti tadi disampaikan juga, yuk kita sadar sama-sama. Kita sadari bahwa ini adalah PR kita semua. Nah, dimulai dari rumah tangga. Nggak usahlah kita nunggu mungkin pemerintah atau presiden mungkin gitu, tapi kita bisa kok bikin perubahan dari dapur kita. Jadi saya banyak mengedukasi ibu-ibu rumah tangga, karena saya juga ibu rumah tangga, gimana dari dapur kita itu udah kita pilah. Yang organik sama yang anorganik. Yang anorganik bisa kita setor ke bank sampah, yang organik kembali lagi kita olah jadi pupuk, lalu kita tanami gitu. Jadi selain rumah kita hijau, selain kita nanti dapat sayur mayur juga dari apa yang kita tanam, nah kita juga bisa menikmati lingkungan yang lebih sejuk. Kalau kita rasakan sekarang, ya seperti tadi ya, Palembang semakin lama semakin panas, dan tidak hanya terjadi di Palembang, di Jakarta, di Denpasar, bahkan di negara lain. Sebenarnya yang mengalami heat wave ya, istilahnya gelombang panas ini sudah terjadi di negara-negara lain. Indonesia kita agak beruntung karena kita berada tepat di garis khatulistiwa. Kita akan kenanya belakangan. Tapi belakangan pun sekarang sudah terasa gitu ya kan. Ya. Jadi ini bahaya kalau kita nggak aware, kalau kita nggak mulai nih mengedukasi, sharing tentang solusi ini, maka ya nanti yang akan merasakan akibatnya yang sengsara kita sendiri gitu. Baik, kembali ke Pak Supli nih Pak, kita berbicara mengenai tema kita menanam dan juga panen udara bersih, bahwa menanam pohon itu sangatlah penting pastinya. Tapi mungkin masih banyak masyarakat itu males karena mungkin susah dibibit ya Pak, atau bagaimana Pak? Itu biasanya apa sih kendala-kendala yang masih banyak masyarakat kurang sadar akan menanam pohon? Ya, jadi masyarakat tidak mau menanam itu banyak alasan. Baik. Yang pertama, kalau mereka di komplek mungkin mereka tidak ada lahan. Baik. Padahal kita bisa menanam di pot kan, pot kecil, pot besar segala macam. Nah, jadi semestinya kita sadar bersama bahwa semua kita ini banyak sekali butuh oksigen. Jadi mesti ditingkatkan rasa malu kalau kita tidak ada tanaman di halaman ya, di depan rumah, malulah kita. Kita berarti minjam dengan oksigen tetangga. Nah, jadi itu ya. Jadi padahal kalau kita sadar bersama, maka bibit tidak masalah sebetulnya. Apa saja bisa ditanam. Ya. Dan banyak sekali. Saya pengalaman di depan rumah ya. Banyak sekali, artinya kalau kita ada tanaman, biasanya ada binatang lain membawa bibit di halaman kita. Nah, itu. Nah, kalau kita memang tidak ada sama sekali, masih ada juga yang membawa. Artinya musang, mungkin apa ya, burung. Tetapi kita harus menanam minimal di dalam pot. Kemudian kalau tidak di dalam pot, verticulture namanya. Di dinding itu kasih pot. Jadi kasih tanaman-tanaman. Bila perlu di pagar. Jadi tidak ada alasan sebetulnya tidak menanam. Tapi yang paling saya ingatkan bahwa setiap manusia itu mungkin perlu ribu-ribu liter oksigen per hari. Sementara kita tidak menanam satu pohon, jadi tambahlah malu sedikit. Berarti kita berhutang dengan tetangga. Baik, nah ini kesadaran yang ini ya harus ditumbuhkan ya, bahwa kita memang sangat membutuhkan oksigen, jangan minta oksigen orang lain ya Pak ya. Jangan. Baik pemirsa, kita akan kembali setelah jeda berikut, dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454, tetaplah bersama kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Kak? Kamu di mana, Pipa? Aku di mana? Aku di KM 12 Kak. Kenapa Kak?
Oh, ini ada kiriman buat kamu. Ada kiriman? Iya, Oh, ambil di mana nih, Kak? di Pasar 45, KM Limo. Hah? Di KM 5? Di mana itu, Kak? Ya, kamu cari aja sendiri. Oh ya, sedagi aku coba cari ya. Oke. Di mananya sih KM 5? Ini udah KM 5 semua. Halo, Kak. Di mana, Kak? Kamu yang di mana? Ini aku udah di KM 5, Kak. Kok lama banget sih? Ya kan Kakak tahu aku pakai sepeda dari KM 12. Wajar kalau lama. Iya. Terus, Itu ada ibu-ibu. oh, di ibu-ibu. Ya, di Titipan itu. ibu-ibu. Ya, di ibu-ibu. Yang pakai jilbab warna biru dongkar. Oh, oke. Udah lihat sih aku. Oke. Ya, Langsung kamu minta ke langsung situ aja ya. ke sana. Oke, siap. Permisi, Mbak. Mbak, ada titipan buat Afifah ya, Mbak? Mana tuh, Mbak? Oh. Kasih ya, Mbak. KM 0? Nah, sudah. Di mana KM 0? Aku yang 100% Palembang beda tahu di mana KM 0. Mbak tahu enggak KM 0 di mana, Mbak? Di sekitaran bundaran Masjid Agung. Bundaran Masjid Agung ya? Sudah, makasih ya Mbak. Aku ke situ dulu ya. Nah, ini KM 0 Kota Palembang. Kabarin kakak dulu. Halo Kak, Kak aku udah di KM 0 Kota Palembang ini Kak. Jadi titipannya di mana nih sekarang? Belakang tugu. Di mana? Belakang tugu. Belakang tugu. Oke, bentar aku cek dulu ya, jangan dimatiin. Ya. Bentar. Oh, ada nih. Bentar Kak, aku buka dulu. Ya, dibuka aja dulu. Selamat datang di KM 0.0-nya Kota Palembang. Kak, ini titipannya ini doang. Iya, itu doang. Nggak ada yang lain. Ini aku udah jauh-jauh loh Kak, jalan-jalan di Kota Palembang buat ngambil titipan kakak ini doang jadi. Iya. Ya ampun kakak ngeprank aku. Enggak lah, biar kamu tahu aja Ya di mana ampun, titik Kak. 0 Kota Palembang. Banyak nih yang nggak tahu titik nol dari kota Palembang. Ternyata titik nol kota Palembang berada di dekat kaki Menara Masjid Agung Palembang. Titik nol ini menjadi pertemuan awal Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Ryakudu. Jadi gimana? Udah pada tahu kan di mana titik nol kota Palembang? Kalau penasaran, datang aja langsung ke kota Palembang dan icip-icip pempek. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya, dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711311454, dan kita masih membahas mengenai menanam dan panen udara bersih. Masih bersama kedua narasumber kita, yaitu yang pertama Bapak Profesor Dr. Supli Effendi Rahim dan juga Ibu Ivon Setiawati SIKOM MM sebagai juga produsen pupuk organik. Bahwa sebelumnya sudah dijelaskan oleh Pak Supli mengenai jangan sampai sebagai
sebagai masyarakat ini tidak sadar bahwa kebutuhan oksigen itu satu orang banyak ya Pak Banyak ya. sekali, banyak Jadi sekali. kesadaran menanam pohon ini harus ditumbuhkan. Tapi mungkin memang terkendala sama bibitnya. Tapi ternyata ini Ibu Ivon bisa memberikan solusi ya. Gimana nih Bu untuk solusinya yang masih males untuk menanam dan juga kesulitan dari bibit itu gimana? Sebenarnya nanam itu nggak sulit ya, karena kita mungkin pikir nanam itu harus ada pot, harus ada ini, harus ada itu. Sebenarnya nanam itu cuma harus ada niat. Ya kan? Potnya itu kita bisa buat dari barang-barang, misalnya sisa plastik refillan minyak goreng kita, sabun cuci kita, bahkan sampo kita bisa kreasikan, kita bolongin, kita isi tadi sama media tanam. Nah kebetulan karena inovasi saya itu ngolah sampah cuma 1 detik, jadi tinggal cemplang-cemplung taruh. Nah tidak apa ya, tidak susah mencari bibit karena dari apa yang kita makan itu tumbuh lagi. Coba bayangkan 1 pepaya bijinya ada berapa? Banyak banget ya. Nah jadi biji itulah adalah pohon pepaya baru loh. Jadi dari 1 biji pepaya itu akan jadi 1 pohon pepaya baru. Jadi dari apa, pepaya, cabai, tomat itu gampang sekali tumbuh. Jadi ketika saya ngolah sampah di rumah, nanti tiba-tiba saya dapat tomat, saya dapat cabai, saya dapat pepaya gitu, dapat melon. Jadi bibit itu dengan sendirinya saat kita ngolah sampah kita sendiri langsung tumbuh gitu. Nggak perlu kita ke toko bikin pembibitan. Wah itu kalau kita mau petani komersial yang seperti saya lakukan di kebun. Tapi kalau di rumah kita tanggung jawab dulu, niat dulu, mau dedikasi ngolah sampah kita, itu bibitnya dari apa yang kita makan gitu. Baik, berarti bisa dari sampah itu bisa menghasilkan tanaman Iya. ya. Tapi ini mungkin bisa dijelaskan gimana sih sistemnya untuk mengolah dari sampah bisa menjadi tanaman itu bagaimana? Dan dijelaskan juga pilih sampah ya. Biasanya kan masih banyak ibu-ibu ya, udah campur aja gitu kan. Itu gimana? Nah kalau dari pengalaman saya nih kan saya sudah banyak riset juga ya ke pelosok-pelosok. Kalau orang disuruh milah nih, baterai dipilah, kaca dipilah, plastik bungkusnya sama plastik botol tutupnya dipilah lagi, terus sampah organik dipilah yang bersih yang kotor, wah nggak ada yang mau milah. Jadi sekarang milahnya gampang, organik dan anorganik. Organik itu apa saja, mau sisa makanan, mau sisa jeroan, mau sisa potongan sayur kita, rambut, kuku, sisa sapuan dari rumah, debu, itu organik. Tisu itu organik. Jadi itu dipisahkan. Dipisahkan dengan apa? Dengan anorganik seperti kaca, plastik, kaleng, seperti itu mudahnya. Lalu yang organik ini diapain? Kita pakai katalisator yang untuk olah sampah 1 detik, pakai biowash promik yang kita encerin air. Jadi kita lumuri saja dan itu sudah berubah fungsi menjadi nutrisi untuk tanaman. Bisa kita jadi pupuk untuk tanaman kita yang sudah ada, atau yang seperti tadi kita punya wadah-wadah bekas, kita olah jadi pot, bisa kita susun vertikal, bisa kita susun horizontal. Jadi kita menanamnya di sana. Dan itu tidak butuh pengkomposan yang lama, harus tunggu 3 bulan, 6 bulan. Sedangkan tiap hari kita nyampah ya. Setiap hari pasti kan, oh hari ini tulangnya saya kompos, besok tulangnya saya telan, kan nggak mungkin. Pasti setiap hari ada sisa makanan yang kita hasilkan. Jadi sampai hari itu prinsip kami selesai hari itu tumbuh juga, mulai berangsur-angsur tumbuh. Jadi kita makan kangkung, kita petik akarnya kita kompos, dia bisa tumbuh lagi nanti jadi kangkung. Wow. Begitu. Berarti akar-akarnya itu bisa dimanfaatkan Akar-akar itu bisa ya? dimanfaatkan. Kangkung, bayam, seledri itu semua bisa. Baik. Gitu. Wah, baru tahu juga ya. Ternyata kan kita mungkin banyak ibu-ibu yang masak ya akarnya dibuang karena nggak Iya. bisa diolah ataupun dimakan. Ini juga bisa mengingatkan untuk pemirsa ya. Ternyata memang sangat mudah mengolah sampah. Jangan sampai karena sampah kita mencemari lingkungan. Ini kalau ada yang mau bergabung ini pasti mama ya banyaknya ya. Ya, mama. Kita mama squad. Ini bisa melindungi lingkungan ini dari emak-emak ya. Selain dari diri kita sendiri, kita juga harus ikut. Tapi kembali dengan Prof. Supli nih Pak. Prof, tentunya banyak yang bisa kita lakukan untuk melindungi lingkungan kita dari udara yang tercemar. Selain menanam pohon ini apa saja sih Prof yang bisa dilakukan? Jadi kalau kita pada tatanan pembuat kebijakan, maka kita harus menerapkan kebijakan yang ramah lingkungan. Misalnya pemerintah menggalakkan transportasi yang katakanlah public transportation system, misalnya kita ada LRT, ada bis ya. Tapi itu tidak mudah karena kita sudah terbiasa dengan kendaraan pribadi.
Padahal kita naik LRT, kita pakai sepeda, kita pakai hal yang itu public transport itu membuat kita tidak mencemari lingkungan. Jadi udara kita akan relatif bersih. Nah demikian juga dengan semua kebijakan yang semestinya ya tidak membakar sampah secara sembarangan. Nah kita tidak ada aturan ya. RT, RW, segala macam tidak menegur kalau ada warganya yang membakar sampah sembarangan. Nah kita saksikan biasanya pas maghrib ya, itu banyak yang membakar sampah plastik itu bau di mana-mana untuk Kota Palembang. Jadi susah membedakannya mana bau dari pabrik karet, mana bau dari sampah yang dibakar. Nah, jadi banyak sekali lah. Termasuk kalau musim kemarau ini harus banyak menggunakan air ya, kita siram di daerah di halaman kita, kemudian di jalan. Nah, mestinya itu bagian dari mengurangi udara yang pengap, udara yang kotor ya. Banyak sekali yang harus kita anukan. Belum lagi menanam di sekitar kantor, di mana-mana. Nanya saya setuju tadi kalau bibit itu banyak sekali di rumah saya, macam-macam bibit banyak. Jadi kalau ada pemirsa mau, saya kasih gratis lah. Wah, jadi nggak ada alasan lagi nggak ada alasan, nggak mau nanam pohon ya Pak ya. Baik, bibit bisa disupport ya Pak. Bisa. Dan juga bisa dari sampah rumah tangga. Tapi Pak berbicara mengenai sampah tentunya seperti kita ketahui bahwa di TPA tempat pembuangan akhir kita di Kota Palembang juga ini khususnya sudah sangat menyedihkan lah bahasanya. Tapi untuk inovasi-inovasi yang dilakukan tentunya salah satunya oleh Ibu Ivon. Ini untuk masyarakatnya sendiri untuk mengingatkan jangan sampai dari sampahnya kita harus pilah yang dari organik sama anorganik ini biar menyadarkan lagi masyarakat bahwa memilah sampah itu sangat penting ya. Bagaimana Pak? Ya jadi itu intinya bahwa semua harus bergerak. Saya setuju bahwa tidak akan bersih di sekitar kita ya, kalau kita tidak niat untuk membersihkannya. Jadi karena itu mulai dari sekolah sampai ke kantor, sampai ke masyarakat, di pasar, ibu-ibu, semua harus sadar bahwa lingkungan ini adalah milik kita bersama. Jadi jangan kita menunggu pemerintah, tidak mungkin. Baik. Ya, jadi kita pemilik, kita pelaku, kita yang merusak, kita yang mencemari, yang kita juga kita bisa membersihkan. Jadi jangan menunggu, saling menunggu. Dan saya punya mahasiswa dan kawan-kawan di dinas lingkungan provinsi maupun kota juga mereka kewalahan untuk menyadarkan masyarakat, mereka membuang sampah sembarangan. Nah itu bahkan dari mobil mewah pun masih ada yang membuang bungkus nasi atau bungkus apalah gitu. Nah itu mesti kita sadar bahwa ini bukan urusan pemerintah saja, tapi urusan kita semua. Baik, urusan kita semua ya, harus bersama-sama ya, bersinergi ya Pak ya. Bersinergi, karena ini lingkungan kita untuk tempat kita tinggal, jangan sampai tempat kita tinggal jadinya rusak ya, kita juga yang nggak nyaman ya Pak ya. Baik pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut, dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454, tetaplah bersama kami. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo,
kita beralih ke siaran televisi digital. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya dan kita masih membahas mengenai menanam dan panen udara bersih. Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711311454 dan masih bersama kedua narasumber kita dari produsen pupuk organik dan juga pakar lingkungan. Sebelumnya tentunya sudah dijelaskan nih Pak mengenai apa saja yang harus dilakukan sebagai masyarakat untuk menghidupkan lagi lingkungan kita, udara yang bersih dan juga lingkungan yang sehat. Ini pastinya banyak yang masyarakat tahu ya cuma lingkungannya aja yang sehat-sehat. Tentunya kita harus tahu juga nih dampak apa saja sih dampak positif yang bisa kita dapatkan jika kita memang bersama-sama menjaga lingkungan kita. Banyak sekali Mbak Rizky. Jadi kebaikan-kebaikan yang dihasilkan apabila kita menerapkan katakanlah menanam dan memenangi udara bersih itu. Nah, pemerintah misalnya menyiasati tentang penataan ruang. Sampai saat ini belum sampai dengan 20% ya, dari ruang terbuka hijau. Baik. Baru sampai 14%. Nah, jadi kita mengharapkan dari masyarakat untuk menghibahkan tanah mereka supaya menjadi ruang terbuka hijau, supaya pemerintah Kota Palembang itu dapat katakanlah memenuhi peraturan, yaitu harus 20% itu ruang terbuka hijau. Nah, di beberapa tempat apabila sudah terjadi penataan ruang yang bagus, pohon-pohonnya juga bagus, drainase yang bagus, kemudian tidak membakar sampah sembarangan, maka udaranya akan bersih, Baik. sehat ya. Dan itu mengarah kepada masyarakat yang sehat, sejahtera, bahagia. Nah, tetapi apabila masyarakatnya terganggu dari konteks ekonominya, kesehatannya, maka kesejahteraan tidak terjadi di situ. Jadi bukan berarti bahwa mungkin secara ekonomi mungkin sudah baik, tapi karena lingkungannya tidak sehat, ya maka kesejahteraan itu akan dimakan oleh biaya kesehatan dan tidak bahagia orang di situ. Jadi percuma kalau sejahtera tetapi tidak bahagia, kira-kira begitu. Baik. Dampaknya ke kesehatan, ekonominya baik tapi kesehatannya tidak baik, kesejahteraannya berkurang. Terganggu gitu, ya. Itu yang harus dijadikan mindset juga untuk semua untuk masyarakat semua masyarakat. Bahwa memang lingkungan itu sangat penting luar biasanya berdampak pada kesehatan kita juga. Percuma nanti banyak duitnya tapi nggak sehat Pak ya. Tapi kembali ke Ibu Ivon ini tentunya inovasi yang dilakukan ini ada kelasnya sendiri kah atau mungkin yang ingin bergabung nih sebagai masyarakat, wah ternyata inovasinya tertarik ini Mbak untuk sama-sama menjaga lingkungan dari sampah, bagaimana? Kita ada kebun edukasinya, kebun percontohannya bagaimana kita menanam tidak dengan tanah, tapi dengan sampah. Bagaimana sampah itu menciptakan menjadi unsur hara, karena untuk kita membersihkan udara itu juga ada namanya respirasi tanah. Tanah itu bisa bernafas, bisa memfilter udara kita. Nah jadi kita ada kebunnya di Banyuasin, di Desa Talangbuluh, namanya Kebun Budi. Nanti bisa dikunjungi, ada Instagramnya atau bisa kontak ya mungkin ya.
Boleh disebutin Boleh, ya? boleh, boleh. Oke, nanti bisa kontak saya di WA saya di 0819 28 500 200 gitu. Untuk reservasi kita bisa ngajarin dari anak TK sampai paket misalnya keluarga atau mahasiswa S1, S2 bisa belajar di sana. Baik, ada kelas khususnya ternyata ya. Tapi Ada. untuk saat ini sudah dari kalangan mana saja yang sudah berkecimpungan juga ikut kelasnya? Yang dari TK sudah, SD kita juga ada mahasiswa S1 agrobisnis, S2 dari agrobisnis, terus udah gitu dari ada ahli kompos dari Australia juga udah belajar, dari luar kota tuh ada yang dari Jakarta, yang dari Kalimantan, dari Bali udah datang di kebun kita untuk belajar sih. Wow, ini ya harus mau belajar ya, Iya. sadar juga karena ilmu harus tetap dicari ya. Benar. Tentunya apalagi ilmu yang baik untuk lingkungan kita. Tapi berbicara mengenai tanaman, tentunya disebutkan bahwa ada tanaman-tanaman dari sampah yang bisa kita lestarikan. Ini tanamannya biasanya tanaman apa saja? Ini juga dikonsumsi juga atau bagaimana? Iya, yang kita produksi di sana adalah sayur mayur organik. Jadi karena itu kebun edukasi, jadi kita menanam tuh beragam. Jadi ada bunga, ada sayuran, ada umbi-umbian, ada pohon batang keras. Jadi kita kasih display lah istilahnya di sana dari sampah sehari-hari yang kita makan, yang kita buang, itu ternyata bisa kok untuk jadi pupuk dan media tanam. Kebetulan kami juga ada gerakan di mana kita ngajarin dari tempat-tempat makan untuk memilah sampahnya, lalu sampahnya itu yang kita bawa ke kebun untuk kita olah. Dari tahun Oktober 2001 sampai Februari tahun ini kita sudah ngolah sekitar 83 ton sampah organik, kita jadikan media tanam di kebun gitu. Baik, ternyata juga selain bisa menghasilkan pupuk ya, juga menghasilkan tanaman yang bisa kita konsumsi juga ya. Iya. Paket hemat ya Pak ya. Dari sampah yang dibuang ternyata juga bisa menghasilkan untuk kita makan sendiri, jadi diolah kembali. Ini kembali ke Pak Profesor nih Pak, berbicara tentunya kalau kita sudah menanam dengan baik, tentunya juga sudah banyak tanaman misalnya dari pangan yang mandiri kita tanam, tapi masih aja nih mudah dengan menebang pohon ini sendiri. Ini bagaimana untuk mengatasi permasalahan yang masyarakat suka menebang pohon ataupun juga ini membakar lahan itu bagaimana Pak? Dari pemerintahnya bagaimana dan dari masyarakatnya bagaimana? Ya, tetap dari pendekatan edukasi dulu. Edukasi penyuluhan bahwa apa keburukannya, apa kebaikannya dari tindakan-tindakan yang itu, apa kerugiannya. Tetapi kalau itu juga tidak berhasil, mesti ada represif ya. Jadi kita ada sanksi. Jadi kita tahu kenapa Singapura itu bersih, ya, kenapa dia menjadi negara yang teratur karena ada denda. Jadi kalau ketemu dengan kawan orang Singapura itu, our country is very fine country. Baik. Fine itu artinya denda. Di samping baik, fine itu artinya denda. Jadi karena sesama mereka itu maju karena ada denda. Nah kita belum di situ. Nah mestinya harus ada itu. Jadi pemerintah jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan karena tidak mungkin negara kita ini, desa kita, kota kita, kecamatan kita tanpa ada pengaturan tidak akan bersih. Jadi mesti begitu, tidak apa-apa. Kadang-kadang memang boleh harus ada sandiwara, tapi harus tegas. Jadi kalau ada pelanggaran mesti diberi sanksi, tapi edukasi terus-menerus. Jadi jangan bosan-bosan dengan edukasi, tapi diberikan juga sanksi yang keras. Siapa yang membuang sampah sembarangan, siapa yang membakar sampah sembarangan. Bahkan siapa yang tidak nanam mestinya RT atau RW itu memperingatkan. Malu dong, tidak ada tanaman ya banyak itu saya perhatikan nih. Oh, baik. Jadi mesti ditingkatkan malunya itu. Malunya itu kalau mau bernapas coba satu hari itu minimal 7 liter oksigen. 7 meter kubik, berarti itu berapa pohon itu. Baik, dari pemerintahnya juga tentunya harus ada kebijakan ya, tapi jangan sampai masyarakat yang sudah ada kebijakan sengaja dilanggar nih Pak ya. Sengaja dilanggar, ya. Mungkin itu tadi, semua harus serius. Nah kebanyakan kita tidak serius, itu permasalahan kita. Jadi RT, RW, camat, lurah, bupati, gubernur, presiden, menteri, mungkin harus mulai serius. Karena negara kita ini bagus sekali kalau dikelola dengan baik. Orang akan iri dengan negara kita ini karena
lengkap semua, tinggal mempercantik dan memperindahnya saja, bersih. Tapi untuk kelestarian sendiri nih, dilihat oleh Bapak tentunya sebagai pakar lingkungan untuk di Kota Palembang dan juga di Sumatera Selatan ini, untuk kelestarian pohonnya ini masih cukup baik atau bagaimana Pak? Saya pikir di beberapa tempat kita harus apresiasi, bagus, sudah tertata rapi, pohonnya banyak, hanya masih didominasi oleh fast growing trees namanya. Jadi yang penting aja cepat tumbuh. Nggak apa-apa, nanti suatu saat kita harus ganti dengan pohon yang bermanfaat, pohon yang menghasilkan. Saya tahu pohon yang menghasilkan itu misalnya menghasilkan kayu, seperti pohon apa itu yang mahal itu ya, ada itu yang kalau di kampus ini bunganya itu buahnya tuh pahit itu. Apa itu? Mahoni itu bagus. Nah, tapi ada yang pohon yang hanya untuk cepat tumbuh saja ya. Perimbun lah. Rimbun. Padahal biar kita dingin ya, Pak, ya. Mungkin suatu saat kita harus pohon itu harus menghasilkan. Baik, menghasilkan udara tentunya ya Pak, biar bisa panen untuk manusianya ya. Iya, manusianya juga ya. Baik, ini kembali ke Ibu Yvonne ini. Tentunya selain kelas, apakah ada juga edukasi nih, banyak mungkin masyarakat yang ingin juga melakukan inovasi tersebut, tapi mungkin sungkan dengan jaraknya, mungkin ada biaya-biaya khusus, mungkin ada dari edukasi dari YouTube atau bagaimana? Ya, kalau di YouTube kita ada di YouTube Kausa Lestari, ya nanti bisa subscribe. Di situ kita banyak juga edukasi tentang kesadaran lingkungan dari udara, tanah, dan air. Karena itulah 3 unsur yang paling dibutuhkan manusia. Seperti itu. Jadi ya edukasi nggak terbatas, kalau memang mau experience langsung, lihat langsung, sentuh langsung, itu bisa langsung ke kebun. Tapi mungkin yang masih nggak di area sekitaran Palembang, masih ingin belajar, nah itu bisa akses ke YouTube kita di Kausa Lestari. Nanti di situ banyak edukasi gimana sih cara ngolah sampah kita jadi produktif, jadi bermanfaat gitu. Baik, ini tinggal nonton aja ya Pak ya, tinggal ditambah niat dan mengerjakannya ya. Iya, Jangan benar. sampai ini males-malesan lagi. Tapi mungkin berbicara mengenai yang sudah dilakukan inovasi ini, apakah ada kesulitan untuk dilakukannya, apa saja nih? Kesulitannya pasti mengedukasi dan merubah mindset masyarakat ya, karena kita untuk merubah satu mindset masyarakat itu butuh 3 generasi sebenarnya. Nggak bisa di generasi sekarang kita edukasi untuk kesadaran ini lalu semua orang berubah. Itu alangkah baiknya ya Pak ya. Betul. Tapi kenyataannya nggak bisa demikian. Dari generasi sekarang itu ya harus kita edukasi terus. Kesulitannya ya orang belum merasa ini urgent. Ibarat bumi kita ini sekarang bukan global warming lagi, ini udah global melting down, udah meleleh sebenarnya. Ibarat kita ini berada di rumah yang kebakaran, tapi kita yang di dalam tuh masih duduk santai, nonton TV gitu ya. Tapi nggak sadar bahwa rumah kita ini sebentar lagi hancur, bumi kita ini sebentar lagi hancur. Jadi kesulitannya dan mungkin kesedihannya juga untuk mengedukasi orang hanya sekedar dengar, oh ya tahu, penasarannya selesai. Tapi untuk komitmen, merubah perilaku, mempraktekkan, mengedukasi generasi berikutnya, anaknya lah, keponakannya lah. Nah ini masih PR sebenarnya. Jadi kesulitannya mungkin di bagaimana kita mengajak sama-sama merubah mindset, rumah kita ini lagi kebakaran loh gitu. Baik, mindsetnya ini ya yang masih menjadi kesulitan utama pastinya ya. Benar. Ini sama-sama mengajak masyarakat harus lebih sadar lagi bagaimana pentingnya menjaga lingkungan. Dari sampah itu sudah sangat mudah, apalagi sudah banyak sekali edukasi-edukasi yang bisa didapatkan ya untuk sama-sama menjaga lingkungan. Baik pemirsa, dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454, tetaplah bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis.
Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Ayo ke museum. Buah hatiku sayang. Mari Kami, anak-anak desa, hidup dari lonceng. Seru-seru kan acaranya? Seru banget. Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. dan pastinya ramah untuk anak. Baik pemirsa, kembali Suara Sriwijaya dan kita masih membahas mengenai menanam dan panen udara bersih. Untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454. Baik, kita lanjutkan kembali tentunya perbincangan kita bahwa seperti kita ketahui untuk tanam menanam ini biasanya lebih identik dengan industri pertanian ya Pak ya, dibantu juga oleh petani. Ini ada program-program bagaimana yang sudah dilakukan dan juga untuk memajukan, selain memajukan perekonomian tentunya Pak ya juga untuk melestarikan lingkungan kita. Oke, jadi kami baru saja menyelesaikan suatu musyawarah pimpinan ilmu pertanian Perguruan Tinggi Muhammadiyah seluruh Indonesia. Kami undang ke Fakultas Pertanian Muhammadiyah. Nah, di sana kami membicarakan seminar internasional juga yang bertema tentang bagaimana kita memberdayakan masyarakat, petani tentu, menuju ketahanan pangan melalui penerapan sistem pertanian yang berkelanjutan, yaitu pertanian yang menihilkan atau meminimalkan input dari luar. Jadi kita diberi anugerah oleh Tuhan, ada hujan. Tentu hujan ini ada ada sumber energi dari langit, ada air, lalu bakteri hidup, lalu rumput hidup. Nah, jadi rumput yang banyak ini kita ubah menjadi pupuk organik. Nah, itu maunya berpikir seperti itu. Nah, kami memulai program itu di daerah Sungai Lacak. Sungai Lacak, Pulau Kerto, Gandus, Palembang. Termasuk juga kami bergotong royong untuk membangunkan rumah. Ya, secara gotong royong, dan itu dari kawan-kawan di seluruh Indonesia itu gotong royong. Nah, sekian ratus ribu seorang, ada yang jutaan boleh. Baik. Sampai selesai. Di samping kita bina bagaimana mereka menerapkan pertanian yang berkelanjutan tanpa input pupuk kimia dari luar. Nah, itu yang terpikir oleh kami. Baik. Kalau enggak mahal, semua mahal karena sekarang pupuk mahal kan. Benar, pupuk mahal ya. Di samping merusak lingkungan. Benar sekali. Apalagi yang dilakukan Ibu Ivon ini ya, pupuknya ya, organik. Betul. Dan Jadi kita kena sekali Baik. Berarti memang biasanya kan image sebagai petani dan juga orang-orang menilai bahwa petani itu yang kurang kurang berkecukupan dan juga image-nya yang susah petani kayak gitu kan. Tapi sekarang sudah banyak ini petani-petani milenial ini ya. Salah satunya bisa dibilang ini Bu Ivon ini petani milenial. Ini gimana nih, apakah juga tujuannya ingin mengubah image-nya petani itu nggak harus susah, harus gimana itu? Iya benar. Jadi petani itu image-nya itu banyak kan dianggap sebagai pejuang fisik ya.
Jadi ya mungkin kerjanya keras, pendapatannya pas-pasan gitu. Nah, saya sendiri ingin memberikan gambaran bahwa petani itu adalah sebuah profesi yang juga keren loh gitu ya. Jadi ngajakin anak muda juga, kita bisa bertani juga mengolah, membuat pupuk sendiri, nggak bergantung dengan produsen-produsen pupuk di luar gitu, tapi kita sendiri bisa menjadi produsennya dari ikut serta menyelesaikan masalah lingkungan. Jadi masalah lingkungan yang tadi dianggapnya, waduh sampah kita nggak berkesudahan, bisa dijadiin cuan istilahnya gitu ya. Lalu dari pupuk yang kita hasilkan selain bisa kita jual ke petani lain, kita juga bisa pakai sendiri menghasilkan sayuran organik. Sayuran organik udah tahu dong pasti harganya lebih tinggi daripada sayuran yang tidak organik gitu kan. Betul sekali. Nah gitu. Jadi edukasi ini penting, mungkin program Bapak nanti di Gandus pun kita bisa kolaborasi bagaimana petani ini bisa mulai kreasi nih. Betul. Dari tanamannya, jenis sayurnya gitu. Kadang petani itu nanam ya nanam aja, laku nggak laku nggak tahu. Ternyata pasar saya nanam kangkung, petani tetangga nanam kangkung, semua nanam kangkung. Begitu panen kangkung harganya jatuh gitu ya. Betul. Jadi ini memang petani ini harus kita koordinasikan. Nah kamu tanam tomat, kamu tanam cabai, kamu tanam kangkung. Dari sana ada keberagaman yang dari kelompok tani yang kita bina. Seperti itu gambaran. Jadi petani itu nggak harus kerja otot, tapi kita sudah mulai harus kerja pintar juga. Baik. Jangan kerja otot aja ya berarti ya, harus kerja pintar. Apalagi ini bisa melahirkan inovasi-inovasi yang dilakukan Ibu Ivon tentunya banyak sekali juga yang dilakukan. Tapi untuk berbicara mengenai mengingatkan kembali untuk masyarakat harus sama-sama sadar nih Pak, bahwa sadar akan sampah, sadar akan menanam pohon, bagaimana Pak, dan juga harapan ke depannya. Iya, jadi sebetulnya pendidikan ini harus kurikulumnya itu dimulai dari rumah sampai ke PAUD, SD, SMP, SMA, dan jangan dipisahkan. Jangan dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Nah hari ini maaf ya, kita tidak memasukkan pertanian organik misalnya ke sekolah-sekolah teknik misalnya. Atau hanya untuk orang jurusan fakultas pertanian atau sekolah pertanian saja. Bahwa mencintai lingkungan ini adalah kurikulum untuk semua. Baik masyarakat yang sekolah maupun tidak sekolah. Dan ini harus menembus ke mulai dari rumah tangga, pada tingkat RT, RW, lurah, camat, yang non formal maupun yang tidak formal. Baik. Jadi kesadaran bersama untuk mencintai lingkungan. Jadi saya boleh makan tetapi saya nanam. Begitu ya. Saya harus boleh bernapas lega kalau saya ada pohon ada di sekitar saya. Jadi kesadaran bersama ini harus kita suarakan bersama. Jangan sampai hanya TVRI saja, jangan sampai hanya para dosen saja, bahwa lingkungan ini ya kata Mbak Ivon tadi ya sudah sakratul maut ya. Artinya sudah sakratul maut ya. Apalagi kita melihat bahwa di Kutub Utara itu memang hancur sekarang. Benar. Apa namanya, es itu gunung-gunungnya itu sudah pada berantakan karena cuaca, bumi makin panas. Benar. Gitu. Baik, harapan ke depannya Pak untuk lingkungan kita dan juga masyarakat. Ya, harapan kita positif, kita optimis karena ini kita merasakan tidak enaknya gerah waktu panas itu karena itu bagian dari sumbangan kita semua. Jadi kalau kita sadar bersama, misalnya kurangilah untuk kebut-kebutan di jalan, karena gunakanlah kendaraan publik misalnya, kemudian sekali-sekali bersepeda, sekali-sekali menanam pohon, dan jangan membuang sampah sembarangan, jangan membakar sampah sembarangan. Dan itu bukan tugas pemerintah saja, tapi semua harus bertugas. Semua menyadarkan bahwa inilah produk kita bersama. Baik, harus sama sadar semua ya. Sadar semua. Dan juga bersinergi antara pemerintah dan juga masyarakat. Untuk Ibu Ivon sendiri bagaimana Bu pesan dan harapannya?
Kalau pesan dan harapan saya, pertama kita harus sadari bahwa oksigen itu ternyata nggak gratis ya. Taunya dari mana? Pas COVID kita beli tabung oksigen. Nah, jadi oksigen itu sebenarnya nggak gratis. Caranya gimana supaya kita punya persediaan oksigen di rumah? Ya tolonglah menanam. Nah, menanam banyak sekali caranya. Di YouTube juga banyak sekali caranya, tinggal di Google. Mau ngolah sampah, mau beli tanah, yang penting menanam. Jadi kalau misalnya pemirsa, Bapak Ibu yang melihat tayangan ini dan merasa bersalah, gunakan rasa bersalah itu untuk merubah pola hidup kita yang selama ini mungkin kita cuek, acuh, nggak merasa sampahku itu tanggung jawabku, itu tanggung jawabnya Pemda gitu misalnya kan. Sekarang mulailah sadar, mulailah kita jeli ketika kita membeli barang, kita perlu nggak atau ini ujung-ujungnya jadi sampah. Jadi kita perlu nggak atau ujung-ujungnya kita bakar. Nah, jadi pesan saya ya kita harus sadar bahwa apa yang kita pakai itu harus kita pertanggungjawabkan. Lalu apa yang kita mau pakai kita harus upayakan begitu. Dan oksigen tidak gratis. Ya. Baik, oksigen tidak gratis ya. Berarti kita sebagai yang tidak gratis ini harus sadar menanam pohon, menjaga lingkungan, dan juga jangan mengharapkan pemerintah saja, harus dari diri kita sendiri. Mungkin bisa dimulai dari kelas dari Ibu Ivon ya yang ingin bergabung, juga belajar dari YouTube karena banyak bisa dilakukan asal kita mau ya Pak ya. Asal kita mau dan kita sama-sama menjaga lingkungan, membuat lingkungan kita lebih baik lagi. Baik, terima kasih banyak. Sama-sama. Untuk Profesor Dr. Supli Effendi Rahim MSc dari Pakar Lingkungan dan juga Ibu Ivoni Setiawati SIKOM MM ini produsen pupuk organik. Terima kasih, kita sudah membahas mengenai menanam dan panen udara bersih. Dan pemirsa, demikianlah Suara Sriwijaya kali ini. Akhir kata saya Rizky Amrina pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Thank you.